07070. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4 dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Mana dalam video ini saya akan membacakan hafalan sekaligus menerjemahkan dan menafsirkan makna yang terdapat dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'imin dzalika fadlullahi yu'ti man yasha'u wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzuwan wa la'iban dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya kita artikan surat yang tadi telah dibaca. Yang pertama adalah Al-Maidah ayat 54. Arti dari Al-Maidah ayat 54 adalah: Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Selanjutnya Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.
Selanjutnya Al-Maidah ayat 56, dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Selanjutnya ayat 57, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang telah diberi dan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Selanjutnya ayat 58, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Oke, selanjutnya adalah penafsiran dari Al-Maidah ayat 54 ini. Dalam ayat ini terkandung berita tantangan yang akan terjadi, yaitu akan murtadnya sebagian orang mukmin. Mereka akan keluar dari Islam dengan terang-terangan. Keluarnya mereka dari Islam tidaklah akan membahayakan orang mukmin, tetapi sebaliknya yang akan terjadi yaitu Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih kuat imannya dan lebih baik amal perbuatannya sebagai pengganti mereka yang murtad itu. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah, diceritakan bahwa setelah ayat ini diturunkan, beberapa kelompok manusia akan murtad keluar dari agama Islam. Peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi, yaitu ketika Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah. Murtadlah sebagian orang Islam terkecuali dari 3 tempat, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan penduduk Bahrain. Di antara tanda-tanda murtad mereka ialah bahwa mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan, kami akan tetap sholat, tetapi kamu tidak mau mengeluarkan zakat. Demi Allah, harta kami tidak boleh dirampas. Maka Khalifah Abu Bakar ketika itu terpaksa mengambil tindakan keras. Orang-orang yang murtad itu diperangi, sehingga di antara mereka ada yang mati, ada yang terbakar, dan ada pula yang ditangkap, dan akhirnya mereka kembali bersedia membayar zakat. Kemudian tafsir Al-Maidah ayat 55, yaitu dalam ayat ini Allah menegaskan lagi masalah wali, yaitu penolong dan pelindung orang mukmin tidak lain hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sendiri. Penegasan ini dimaksudkan agar orang mukmin jangan ragu dan lemah pendirian, karena bisikan dan bujukan orang-orang yang lemah iman. Mereka hendaklah berpendirian teguh, yakin dalam perjuangan, tidak menggantungkan harapan kepada orang lain selain kepada sesama mukmin, dan tidak meminta pertolongan selain mengharapkan pertolongan Allah semata-mata. Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang akan dijadikan pemimpin dan penolong. Jangan sembarang orang mengaku mukmin, sebab banyak juga orang hanya mengaku mukmin di mulut, tetapi dalam amal perbuatannya sehari-hari memperlihatkan perbuatan orang munafik. Kadang-kadang dia turut mengerjakan ibadah seperti mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lain, tetapi hanya sekedar untuk menarik perhatian orang mukmin saja, sekedar berpura-pura saja, bukan keluar dari hati sanubarinya. Perbuatan mereka banyak didorong oleh rasa ria, ingin dipuji dan dilihat orang. Mereka sedikit sekali ingat dan tunduk kepada perintah Allah. Terhadap orang-orang seperti ini haruslah berhati-hati menghadapinya, lebih-lebih dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penolong. Selanjutnya tafsir surah Al-Maidah ayat 56. Ayat ini merupakan jaminan Allah kepada orang mukmin yang telah menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang mukmin menjadi pemimpin dan penolongnya. Allah menjamin dan menjanjikan kemenangan bagi mereka. Mereka dinamakan Hizbullah, yaitu penganut agama Allah yang setia. Pertolongan Allah akan turun kepada mereka, sehingga mereka akan mendapat kemenangan yang paling gemilang. Tuntutan Al-Quran tentang penolong dan pemimpin ini mesti dipahami dan diikuti. Karena itu barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya dalam menyelesaikan segala urusannya, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan bukti bahwa pengikut agama Allah itulah yang akan menang. Selanjutnya adalah ayat 57.
Dari ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat diketahui sebab-sebab timbulnya larangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dan jamaah dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut dan Suaid ibnu Haris, keduanya adalah orang-orang munafik yang menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong baik orang-orang kafir asli, penyembah api, berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ahli tafsir menerangkan antara lain sebagai berikut. Islam membedakan antara ahli kitab dengan orang-orang kafir musyrik Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan mengawini wanita-wanita tersebut dengan syarat-syarat tertentu seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, dan dilarang berdebat dengan mereka yang zalim sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Ankabut. Dalam ayat ini, istilah ahli kitab adalah sebutan bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sekalipun Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu telah dicampuri oleh perkataan manusia dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Adapun sebutan Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu telah dicampuri oleh perkataan manusia. Adapun sebutan musyrik atau musyrikin itu adalah untuk orang-orang kafir asli, karena mereka dari semula menyekutukan Allah, sedang orang-orang ahli kitab unsur memperserikatkan Allah yang terdapat dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka yang asli. Selanjutnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertakwa dan menjauhi larangannya, yaitu berteman akrab dengan orang-orang kafir, baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab, karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar-benar beriman untuk berteman akrab atau tolong menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama lain. Selanjutnya Al-Maidah ayat 58, yaitu ayat ini menjelaskan sebagian dari ejekan dan permainan orang-orang kafir terhadap agama Islam, yaitu apabila umat Islam mengajak mereka untuk sholat, maka orang-orang kafir itu menjadikan ajakan itu bahan ejekan dan permainan sambil menertawakan mereka. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari As-Suddi, ia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Nasrani di Madinah. Apabila ia mendengar seruan azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya mengaku bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, ia berkata, haroka al-kazab, semoga terbakarlah pembohong itu. Kemudian pada suatu malam, pembantu rumah tangganya datang masuk membawa api dan jatuhlah butiran kecil dari api yang dibawanya, sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya, dan terbakarlah pula lah laki-laki Nasrani tersebut beserta keluarganya ketika sedang tidur. Selanjutnya diterangkan bahwa perbuatan orang-orang kafir yang demikian disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mau mempergunakan akal dan tidak mau tahu tentang hakikat agama Allah yang mewajibkan mereka mengagungkan dan memujanya. Kemudian Allah juga menyeru, dalam ayat ini Allah juga menyeru mereka untuk sholat, namun mereka tidak mau mengerjakannya. Bahkan mereka menjadikan sholat sebagai ajakan dan permainan. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ketika orang Yahudi melihat kaum muslimin azan, sholat dan hal yang berkaitan dengan itu, maka mereka pun mengejek. Itu karena mereka tidak menggunakan akalnya dengan baik. Mereka tidak tahu bahwa sholat adalah ibadah agung yang menunjukkan ketundukan kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bagaimana kelezatan yang dirasakan oleh orang yang sholat. Mereka tidak tahu bahwa sholat adalah penyejuk hati bagi orang yang beriman. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.